Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Riana. Kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pengantar, di mana untuk tutorial kali ini kembali saya akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Sebagaimana pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memposting dari buku besar ke neraca saldo. Selanjutnya, setelah neraca saldo sudah terbentuk, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan berdasarkan data-data dari neraca saldo. Untuk itu kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, pada tutorial kali ini atau materi ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian laporan keuangan, lalu yang kedua tujuan laporan keuangan, dan yang ketiga jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, apakah itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Lalu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 4 jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi, lalu laporan arus kas, lalu laporan perubahan modal, dan yang terakhir neraca. Nah, teman-teman, untuk video tutorial kali ini atau materi kali ini saya akan membahas laporan keuangan, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk laporan arus kas akan kita bahas pada pertemuan atau materi selanjutnya. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode tertentu. Selanjutnya, laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Dan yang terakhir adalah neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk bagaimana cara membuat laporan keuangan. Nah teman-teman, untuk tutorial kali ini saya akan mengambil atau memberi contoh neraca saldo yang setelah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu neraca saldo dealer mobil XYZ. Nah teman-teman, dari data-data yang ada di neraca saldo ini selanjutnya kita akan buat laporan keuangannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah teman-teman, rumus untuk perhitungan laba rugi perusahaan jasa adalah pendapatan dikurang beban sama dengan laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian atau disebut dengan rugi. Akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah
akun nominal. Yang pertama pendapatan dan yang kedua adalah beban. Oke, sekarang kita buat laporan laba ruginya. Nah, contoh laporan laba rugi seperti ini, di mana ada pendapatan dan beban. Yang pertama, dari informasi neraca saldo, yang pertama kita masukkan ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan. Pendapatan 26 juta. Ini kita ambil dari neraca saldo senilai 26 juta rupiah. Selanjutnya kita masukkan lagi beban, semua beban kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Intinya yang masuk di laporan laba rugi adalah akun-akun yang sifatnya nominal atau akun-akun laba rugi. Beban yang pertama adalah beban gaji senilai 6.200.000 rupiah. Lalu beban yang kedua adalah beban perlengkapan senilai 8 juta rupiah. Lalu yang ketiga beban listrik senilai 600.000 rupiah. Dan yang keempat adalah beban air senilai 120 juta rupiah, 120.000 rupiah. Total semua beban itu senilai 14.920.000 rupiah. Jadi rumus sebagaimana rumus laporan laba rugi, pendapatan dikurangi dengan beban, maka 26 juta dikurangi dengan 14.920 sama dengan 11.080.000 rupiah. Perhitungannya, pendapatan 26 juta dikurangi dengan 14.900.000 rupiah, maka laba sebesar 11.080.000 rupiah. Nah, teman-teman, laporan laba rugi ini menggambarkan perusahaan yang mengalami laba. Jikalau pendapatan lebih kecil daripada beban, maka secara otomatis ini disebut sebagai rugi atau disebut dengan rugi. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan modal. Sebelum kita membuat laporan perubahan modal, teman-teman harus memastikan dulu bahwa teman-teman sudah membuat laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi ada data atau angka laba atau rugi, kita akan masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Oke, seperti ini contoh laporan perubahan modal. Yang pertama adalah modal awal 45 juta. Itu datanya kita ambil dari neraca saldo 45 juta. Selanjutnya laba kita ambil atau kita posting atau kita pindahkan dari laporan laba rugi, laba sebesar 11.080.000. Lalu selanjutnya prepay sebesar 5 juta rupiah. Laba dikurangi prepay sama dengan 6.080.000 rupiah. Nah, teman-teman, jika di sini laba kita asumsikan bahwa 11 juta adalah kerugian atau rugi, maka 11 juta ini ditambah dengan 5 juta. Jadi karena ini laba, maka laba dikurangi dengan prepay. Saya ulangi, jikalau di sini rugi, maka rugi ditambah dengan prepay. Rugi ditambah dengan prepay. Karena ini laba, maka 11 juta atau laba dikurangi dengan prepay. Hasilnya 6.080.000 rupiah. Lalu 45 juta modal awal 45 juta ditambahkan dengan penambahan modal, artinya laba dikurangi prepay sebesar 6.080.000, maka modal akhir sebesar 51.080.000 rupiah. Nah, teman-teman, setelah kita membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, selanjutnya kita akan membuat neraca. Nah, teman-teman, sebelum membuat neraca, pastikan teman-teman sudah membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat neraca. Contoh neraca berbentuk T artinya sisi aktiva dan sisi pasiva. Aktiva berada pada posisi sebelah kiri dan pasiva berada pada posisi sebelah kanan. Nah, teman-teman, semua data yang
ada di neraca saldo yang sifatnya akun real atau akun neraca, maka kita masukkan ke neraca. Artinya teman-teman, semua akun yang ada di neraca saldo harus dimasukkan ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kalau misalkan akun tersebut sudah masuk di laporan laba rugi, maka akun tersebut tidak lagi masuk ke perubahan modal maupun neraca. Begitu juga sebaliknya, kalau akun tersebut masuk di neraca, maka akun tersebut dipastikan tidak masuk ke dalam laporan laba rugi ataupun perubahan modal. Oke, yang pertama akun real adalah kas. Kas sebesar Rp41.380.000. Lalu yang kedua piutang 11 juta rupiah, 15 juta sewa dibayar di muka, dan 19 juta adalah perlengkapan, sehingga total aktiva menjadi Rp85.380.000. Selanjutnya sisi pasifa. Yang pertama adalah hutang usaha. Hutang usaha berdasarkan neraca saldo Rp10.300.000 dan hutang bank berdasarkan neraca saldo Rp25 juta, sehingga total jumlah hutang bank menjadi Rp35.300.000. Modal akhir teman-teman pastikan mengambil dari laporan perubahan modal. Karena modal akhir 51 juta kita posting atau kita pindahkan ke neraca, modal akhir senilai Rp51.080.000, sehingga jumlah utang ditambah dengan modal akhir sama dengan Rp86.380.000. Sehingga antara aktiva dan pasifa sudah dikatakan balance. Oke teman-teman, itulah materi kita tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Saya kira cukup mudah, dan teman-teman, akuntansi itu mudah selagi kita mau mempelajarinya. Untuk quotes kita pada materi ini, belajar di bangku kuliah itu proses hidup juga. Sejatinya adalah belajar tanpa ada batasan umur dan tanpa ada kata tua. Jika jatuh harus berdiri, jika kalah harus mencoba lagi, jika gagal harus bangkit lagi sampai Tuhan berkata waktunya untuk pulang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.